Oke, di video kali ini saya akan membahas seputar mitos dan fakta untuk bayi baru lahir. Sekarang banyak banget mitos seputar bayi baru lahir yang berkembang dan masih dipercaya sebagian besar masyarakat di Indonesia. Berikut ini beberapa mitos mengenai bayi baru lahir yang harus diluruskan ya bun. Yang pertama, halo bunda pintar semuanya, bertemu lagi di channel YouTube-nya Mama Papa Epan. Apa kabar bunda semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita ya bun. Amin. Ayo nih, siapa bunda-bunda yang sekarang lagi hamil, baik itu hamil besar ataupun hamil kecil, yang mana bentar lagi akan memasuki proses persalinan, perlu banget nih mantengi video ini atau tonton sampai habis, jangan di skip ya bun, karena banyak banget info dan ilmu penting seputar dengan parenting, apalagi untuk mama-mama muda seperti kita ini bun. Jangan salah ya bun dalam memilih ilmu yang memang benar dan akurat, atau hanya ilmu dengan mitosnya saja bun. Jadi penting banget untuk kita mama-mama muda perlu banget tahu ilmunya, karena itu yang akan kita terapkan ke anak kita bun. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukungannya ya bun dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, jangan lupa di share bun. Oke, di video kali ini saya akan membahas seputar mitos dan fakta untuk bayi baru lahir. Ibu yang baru melahirkan rentan sekali terkena baby blues. Penyebabnya bermacam-macam, salah satunya adalah kekhawatiran tentang cara merawat bayinya. Apalagi sekarang banyak banget mitos seputar bayi baru lahir yang berkembang dan masih dipercaya sebagian besar masyarakat di Indonesia, apalagi di kalangan mama-mama kita ataupun ibu-ibu kita terdahulu bun. Apalagi sampai ke nenek-nenek kita tuh masih banyak banget mereka yang percaya dengan akan mitos yang terlebih dahulu. Padahal mitos yang banyak beredar itu belum tentu kebenarannya. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh percaya begitu saja pada mitos yang ada. Bisa jadi mitos tersebut salah dan bahkan menyesatkan. Berikut ini beberapa mitos mengenai bayi baru lahir yang harus diluruskan ya bun. Yang pertama, mitos gurita mencegah perut bayi. Faktanya itu salah ya bun. Pemakaian gurita pada bayi sama sekali tidak ada hubungannya dengan upaya pencegahan agar perut anak tidak melebar ketika ia dewasa. Ketika dilahirkan, semua bayi memang memiliki perut yang ukurannya lebih besar daripada dadanya. Seiring bertambahnya usia, perut bayi akan kelihatan mengecil dengan sendirinya. Pemakaian gurita malah sebaiknya dihindari karena membuat bayi susah bernapas. Pasalnya, pada awal kehidupan, bayi bernapas dengan menggunakan pernapasan perut sebelum ia belajar menggunakan pernapasan dada. Pemakaian gurita yang menekan perut bisa membatasi jumlah udara yang dihirupnya. Apalagi penggunaan gurita yang sangat kencang ataupun sangat erat ya bun, itu sangat tidak diperbolehkan. Yang kedua, mitos jidat lebar menandakan bayi pintar. Faktanya itu salah ya bun. Hal ini tidak ada hubungannya sama sekali kepintaran, bukan itu dilihat berdasarkan dari lebar atau kecilnya jidat bayi, tetapi karena faktor genetik kedua orang tuanya. Kemudian stimulasi nutrisi yang diberikan kepada anak kita bun. Jadi jidat tidak memvonis anak tersebut memang pintar, melainkan adalah genetik dan juga asupan nutrisi serta stimulasi yang kita berikan kepada anak. Ini harus bunda semua lebih pintar ya, lebih pintar ya dalam memilih ilmu yang akan bunda terapkan ke anak-anak bunda semua. Ketiga, mitos terlalu lama digendong membuat bayi manja. Faktanya salah itu bun. Justru sebaliknya, menggendong bayi dengan benar meskipun lama tidak akan membuat bayi manja, malah akan membuat ikatan batin antara ibu dan bayi semakin kuat. Respon cepat ibu dengan menggendong bayi ketika bayi menangis akan membuat bayi cepat tenang dan menghindarkan bayi dari stres. Nih, berarti
baik banget bun untuk kita menggendong bayi ataupun anak kita itu terlalu lama atau lama-lama, apalagi kalau bisa skin to skin ya bun, tanpa penghalang, ibarat tuh dada kita yang langsung menempel ke kulit dia, karena itu membuat ikatan batin antara ibu dan anak lebih erat lagi bun. Yang keempat, mitos pedong agar kaki bayi tidak bengkok. Faktanya salah ya bun. Membedong bayi sekuat mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan meluruskan kaki bayi. Semua kaki bayi memang bengkok pada awalnya. Hal ini berkaitan dengan posisi bayi yang meringkuk di dalam rahim ibu. Nanti dengan semakin kuatnya tulang anak dan kian besarnya keinginan untuk bisa berjalan, kaki anak akan lempeng sendiri. Perkembangan fisiologis kaki memang seperti itu ya bun. Jadi jangan dibedong, apalagi dibedongnya terlalu kencang, karena itu berbahaya dan sangat fatal bun. Yang kelima, mitos bayi jangan diajak keluar rumah sebelum 40 hari. Benar bun untuk faktanya ini. Ada baiknya bila tidak untuk keperluan mendesak, misalnya boleh ya untuk keluar rumah jika ada keperluan yang mendesak, contohnya untuk ke dokter ataupun untuk kontrol ataupun untuk imunisasi ya bun, itu boleh. Tidak mengajak bayi keluar di usianya yang terlalu dini. Bayi yang usianya masih dalam hitungan hari memiliki daya tahan tubuh yang amat rendah. Jadi kalau ada kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuhnya, ia akan dengan mudah cepat sakit bun. Jadi benar banget nggak boleh keluar rumah sebelum 40 hari, kecuali ada keperluan yang sangat memang mengharuskan anak itu harus ikut. 6. Mitosnya bayi yang bahagia tidak atau jarang menangis. Faktanya salah ya bun. Semua bayi menangis itu bagus loh bun. Sebagian bayi baru lahir menangis lebih sering dibandingkan bayi lainnya, karena setiap bayi adalah unik. Pada umumnya tangisan bayi meningkat sejak usia 2 sampai dengan 3 minggu dan mencapai puncaknya pada usia 6 sampai dengan 8 minggu. Kemudian tangisan berangsur-angsur berkurang hingga usia 12 minggu. Bayi menangis itu adalah salah satu refleks yang bagus ya bun yang dikeluarkan oleh bayi. Yang ketujuh, mitos bayi menangis baik untuk perkembangan paru-paru, maka biarkanlah dulu. Faktanya salah ya bun. Responlah dengan cepat ketika bayi menangis. Komunikasi yang bisa bayi lakukan hanyalah menangis. Dengan menangisnya, bayi memberikan berbagai tanda kepada orang tuanya. Apakah bayi lapar, bayi sakit, atau bayi merasakan adanya gangguan atau hal lainnya. Maka responlah dengan cepat ketika bayi menangis. Selain itu, respon cepat Anda akan membuat bayi mudah dengan tenang. Ke-8, mitos berikan pisang jika bayi terus menangis. Itu faktanya salah ya bun. Makanan bayi sebelum 6 bulan hanyalah ASI eksklusif. Memberikan makanan padat sebelum waktunya hanya akan membuat bayi terganggu pencernaannya. Jika Anda telah memberikan respon cepat, misalnya dengan menggendong dan memberikannya ASI, namun bayi masih menangis, berarti ada hal lain yang mengganggunya. Jika Anda tidak menemukan penyebabnya, Anda bisa periksakan bayi Anda ke dokter spesialis anak. Anak di bawah usia 6 bulan tidak dianjurkan untuk diberikan makanan pendamping ASI, baik makanan serat yang padat ataupun yang lebih encer. Jika memang ingin diberikan makanan, itu harus menggunakan indikasi dari medis ataupun anjuran dari dokter yang telah melalui pemeriksaan dari dokter. 9. Mitos jemur pakaian bayi lewat maghrib mengundang penyakit. Faktanya benar loh bun. Mitos ini bisa jadi benar bila Anda menjemur pakaian di luar ruangan seperti halaman. Maghrib adalah saat pergantian sore menuju malam. Pada saat itu biasanya binatang kecil ataupun serangga yang di tubuhnya tertempel serbuk sari bunga ramai-ramai keluar meninggalkan sarang. Nah, jika baju si kecil masih berada di luar rumah, besar kemungkinan serangga dan serbuk sari tersebut akan menempel di baju bayi. Akibatnya ketika dipakaikan bisa menimbulkan gatal-gatal di kulit atau bersin-bersin yang menyerupai pilek, terutama pada bayi yang memiliki bakat alergi. Jadi hati-hati banget ya bun dalam menjemur pakaian si kecil. Yang 10, mitos minum air kelapa saat hamil membuat bayi terlahir bebas dari kerak. Faktanya salah ya bun.
Kerak di kulit kepala terbentuk karena terlalu aktifnya kelenjar minyak akibat dari pengaruh hormon ibu. Keadaan ini disebut juga dengan dermatitis seborrheic. Nah, itulah penjelasan menurut kami seputar dengan fakta dan mitosnya terhadap bayi baru lahir. Jadi untuk bunda semua harus pintar-pintar banget ya dalam memilih ilmu. Jika memang masih ada orang tua di rumah yang memakai atau menerapkan mitos pada zaman dulu, alangkah lebih baiknya bunda bisa memberikan arahan kepada orang tua di rumah agar untuk bisa meninggalkan mitos yang dapat membahayakan si kecil. Oke bun, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila bunda semua masih ada yang bingung ataupun masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan jawab di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan bantu jawab. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda semua. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, jangan lupa di share. Bye bye.